Shalom, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perjanjian baru. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Shalom, saya Britney Tunggadi dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Shalom, saya Gloriansi Samaya dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan. Shalom, perkenalkan nama saya Sergonus Ramas dari Prodi Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian. Shalom, saya Jeffrey Bandemes Siman dari Prodi Keteknikan Pertanian. Perjanjian baru. Kitab Perjanjian Baru adalah bagian dari Alkitab Kristen yang ditulis setelah kelahiran Yesus Kristus. Kata Perjanjian Baru merupakan terjemahan dari bahasa Latin, Novum Testamentum, yang merupakan terjemahan Yunani Keni Diaktiki. Umat Kristen awal berpendapat bahwa kitab ini merupakan penggenapan isi nubuat yang ada di Alkitab yang sudah ada dan kemudian diberi nama Perjanjian Lama. Perjanjian Baru kadang-kadang disebut sebagai kitab Yunani Kristen karena ditulis dalam bahasa Yunani oleh para pengikut Yesus yang belakangan dikenal sebagai Kristen. Mengenal Perjanjian Baru. Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab yang semuanya ditulis dalam bahasa Yunani antara tahun 50 Masehi hingga 140 Masehi. Perjanjian Baru meliputi Injil, Kisah Para Rasul, Epistula atau surat-surat, dan Kitab Wahyu. Tema inti Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus, pribadinya, pesannya, sengsaranya, wafatnya, serta kebangkitannya, identitasnya sebagai Mesias yang dijanjikan, dan hubungannya dengan kita sebagai Tuhan dan saudara. Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum dipergunakan di wilayah Laut Tengah, dan Perjanjian Baru ditulis oleh orang yang dekat dan mengenal siapa Yesus dari perjuangan, hidup, dan penderitaannya. Kitab suci Perjanjian Baru sebenarnya menunjuk kepada seluruh isi yang bersifat menyeluruh. Pada sebuah kitab, perjanjian itu disebut baru karena memang berisi perjanjian yang memperbaharui, seperti terdapat pada Injil Lukas pasal 22 ayat 20. Demikian juga cawan minuman itu sesudahnya makan. Katanya, cawan minuman ini adalah perjanjian baharu di dalam darahku yang ditumpahkan karena kamu, yang oleh Allah dikaitkan dengan umat manusia melalui Yesus Kristus. Artinya, perjanjian itu bersifat kekal, sebab hubungan Allah dan manusia di dalam Yesus Kristus tidak pernah akan terputus. Perjanjian Baru melanjutkan dan sekaligus menyempurnakan Perjanjian Lama yang diikat oleh Allah dengan umat Israel. Bagian-bagian kitab Perjanjian Baru. Dalam Perjanjian Baru ada 27 tulisan atau kitab. Semua tulisan itu masing-masing dengan caranya sendiri berbicara tentang Yesus Kristus, karyanya, sabdanya, tuntutannya, dan hidupnya. Meskipun Perjanjian Baru berpusat pada Yesus Kristus, namun di dalamnya juga tercantum beberapa hal mengenai mereka, jemaat perdana yang percaya kepada Yesus Kristus. Secara umum, kitab suci Perjanjian Baru berbentuknya bersifat kisah, perjalanan, dan mujizat, perumpamaan, ajaran, surat dan nubuat Wahyu Yohanes. Secara tematik, kitab ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu Injil, Epistula, Kisah Para Rasul, dan Wahyu. Injil. Injil merupakan turunan kata Arab yang artinya kabar gembira. Dalam bahasa Yunani disebut Eugelion, dalam bahasa Latin disebut Evangelium. Ada 4 Injil. Masing-masing Injil menceritakan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, Matius
menceritakan kisah Yesus dari segi sebagai Mesias, Raja orang Israel. Hal ini penuh dengan penggenapan nubuat-nubuat Perjanjian Lama. Yang kedua, Markus menceritakan kisah Yesus dari segi sebagai hamba. Yang ketiga, Lukas mempresentasikan Yesus sebagai anak manusia yang datang untuk mencari dan menyelamatkan mereka yang terhilang. Yang keempat, Yohanes mempresentasikan Yesus sebagai firman Allah yang menjelma menjadi manusia, Kristus yang berarti yang diurapi. Ketiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas, disebut sebagai Injil Sinoptik. Sinoptik berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan, sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun isinya. Injil Yohanes, meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik. Kisah para Rasul, catatan sejarah dari kenaikan Yesus hingga perjalanan misi Paulus, sejarah gereja mula-mula. Kisah para Rasul ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 Masehi hingga 75 Masehi. Kitab ini berisi catatan tentang iman, pertumbuhannya, dan cara hidup gereja perdana. Kisah kenaikan Yesus ke surga, turunnya Roh Kudus atas gereja pada hari Pentakosta, kemartiran Santo Stefanus, dan bertobatnya Santo Paulus, semuanya dapat ditemukan dalam kitab ini. Epistula atau surat-surat merupakan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Epistula dibagi dalam dua kelompok, surat-surat Paulus dan surat-surat apostolik lainnya. Semua surat mengikuti format penulisan surat pada masa itu. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa, biasanya dalam bentuk ucapan syukur. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat. Bagian berikutnya dapat berupa pembicaraan tentang rencana perjalanan misi penulis surat dan diakhiri dengan nasihat-nasihat praktis dan salam perpisahan. Surat-surat Santo Paulus ditulis oleh Santo Paulus atau salah seorang muridnya. Tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus, yaitu antara tahun 54 hingga 80 Masehi. Surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek Kristiani. Surat kepada Jemaat Roma berisi penelaahan yang sistematis atas pembenaran, pengudusan, dan pemuliaan. Menelaah rencana Allah atas orang Yahudi maupun non-Yahudi. Surat pertama Korintus, surat ini menyoroti perpecahan dalam jemaat dan teguran atas pelanggaran susila, masalah mencari keadilan kepada orang-orang yang tidak beriman, dan kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan kudus. Juga menyinggung tentang penyembahan berhala, pernikahan, dan kebangkitan. Surat kedua Korintus berisi pembelaan Paulus atas kerasulannya. Surat kepada jemaat di Galatia, Paulus membuktikan kesalahan dari legalisme atau menganggap hukum Taurat sebagai mutlak dalam memperoleh keselamatan, dan menelaah mengenai tempat yang layak bagi anugerah di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Surat Efesus, posisi orang percaya di dalam Kristus dan informasi mengenai peperangan rohani. Surat Filipi, Paulus membicarakan tentang pemenjaraannya, kasihnya kepada jemaat di Filipi. Ia mendesak mereka ke arah kesalehan dan memperingatkan mereka akan bahaya legalisme. Surat Kolose, Paulus memfokuskan pada keutamaan Yesus dalam penciptaan, penebusan, dan kekudusannya. Surat pertama Tesalonika, pelayanan Paulus kepada jemaat Tesalonika. Pengajaran mengenai kesucian dan menyinggung tentang kembalinya Kristus untuk yang kedua kalinya. Surat kedua Tesalonika berisi koreksi-koreksi atas pendapat yang salah mengenai hari Tuhan. Surat pertama Timotius berisi instruksi-instruksi kepada Timotius mengenai kepemimpinan yang benar dan cara-cara menghadapi ajaran sesat, peranan wanita dalam gereja, doa,
dan syarat-syarat bagi pemilik jemaat dan diaken. Surat kedua Timotius, sepucuk surat untuk menguatkan Timotius. Surat Titus, Paulus meninggalkan Titus di Kreta guna menggembalakan gereja-gereja di sana. Syarat-syarat menjadi penatua gereja dan penilik jemaat. Surat Filemon, sepucuk surat kepada seorang tuan mengenai budaknya yang melarikan diri. Permohonan Paulus kepada Filemon supaya mengampuni Onesimus budaknya. Surat-surat apostolik dimaksudkan untuk ditujukan bukan kepada suatu komunitas atau individu tertentu, tetapi kepada pembaca yang lebih universal. Surat-surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis antara tahun 65 hingga 95 Masehi. Kitab Ibrani, sepucuk surat kepada jemaat Kristen Yahudi yang sedang diambang kembali memeluk Yudaisme. Surat ini menunjukkan keunggulan Kristus dibandingkan dengan sistem perjanjian lama. Menyinggung juga tentang keimaman Melkisedek. Penulis tidak diketahui. Beberapa pakar menilai dari gaya tulisannya bahwa penulisnya adalah Paulus. Namun karena kurangnya bukti selain gaya penulisan, maka pakar lain memilih untuk tidak berpendapat. Yakobus, ajaran tentang hubungan antara iman dan perbuatan. 1 Petrus, surat ini untuk menguatkan penerima suratnya dalam penderitaan mereka dan agar mereka tetap rendah hati. 2 Petrus, membicarakan mengenai batin tiap pribadi, peringatan mengenai ajaran palsu, dan menyinggung mengenai hari Tuhan. 1 Yohanes, surat yang memperingatkan jemaat terhadap ajaran-ajaran sesat pada permulaan sejarah gereja. 2 Yohanes, puji-pujian untuk mereka yang berjalan di dalam Kristus dan sebuah peringatan untuk tetap berjalan di dalam kasih Allah. 3 Yohanes, Yohanes berterima kasih kepada Gaius atas kebaikannya terhadap jemaat Allah dan menegur Diotrephes. Kitab Yudas mengekspos guru-guru palsu dan menggunakan ibarat-ibarat dalam perjanjian lama dalam melukiskan penghakiman atas mereka, nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Kitab Wahyu, kitab terakhir dalam perjanjian baru, yaitu Kitab Wahyu. Ditulis sekitar sesudah tahun 90 Masehi dengan banyak bahasa simbolik. Kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun Kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang mengerikan akan apa yang terjadi di masa mendatang, Kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja. Kitab Wahyu merupakan kitab eskatologi yang dikirimkan kepada jemaat-jemaat yang mengalami penganiayaan oleh pemerintah Roma dan anjuran agar mereka tetap setia di dalam iman mereka. Proses penyusunan kitab suci perjanjian baru. Seperti kitab-kitab perjanjian lama, kitab-kitab perjanjian baru juga tidak ditulis oleh satu orang, tetapi adalah hasil karya setidaknya 8 orang. Kitab perjanjian baru terdiri dari 4 kitab Injil, 14 surat Rasul Paulus, 2 surat Rasul Petrus, 1 surat Rasul Yakobus, 1 surat Rasul Yudas, 3 surat Rasul Yohanes, dan Wahyu Rasul Yohanes, dan kisah para rasul yang ditulis oleh Santo Lukas yang juga menulis kitab Injil yang ketiga. Sejak kitab Injil yang pertama, yaitu Injil Matius, sampai kitab Wahyu Yohanes, ada kira-kira memakan waktu 50 tahun. Tuhan Yesus sendiri, sejauh yang kita ketahui, tidak pernah menuliskan satu baris pun dari kitab perjanjian baru. Dia tidak pernah memerintahkan para rasul untuk menuliskan apapun yang diajarkan olehnya, melainkan dia berkata, "Maka pergilah dan ajarlah segala bangsa." Matius 28 ayat 19-20. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Lukas 10 ayat 16. Untuk mengetahui proses terjadinya tulisan-tulisan mengenai Yesus Kristus
dimulai dari periode hidup Yesus sampai pembentukan kanon Perjanjian Baru, antara tahun 7 atau 6 sebelum Masehi sampai 30 sesudah Masehi. Kelahiran Yesus pada waktu Kekaisaran Roma dipimpin oleh Agustus dan di Palestina oleh Herodes Agung sekitar tahun 7 atau 6 sebelum Masehi. Tahun 27 atau 28 Masehi, Yesus dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, yang kemudian menjadi awal tampilnya Yesus di depan umum. Hidup dan karyanya sampai dengan kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya dari alam maut, yang pada akhirnya menjadi keyakinan baru dan sumber kekuatan bagi para murid. Kekuatan itu datang dari Allah dan dialami sebagai kuasa Roh. Roh itu yang mendorong para murid untuk memberikan kesaksian iman tentang Yesus Kristus yang menderita sengsara, wafat dan bangkit dari alam maut. Untuk mengetahui proses terjadinya tulisan-tulisan mengenai Yesus Kristus, dimulai dari periode hidup Yesus sampai pembentukan kanon Perjanjian Baru. Antara tahun 40 hingga 120 Masehi, penyusunan dan penulisan kitab suci Perjanjian Baru. Karangan tertua dari kitab suci Perjanjian Baru adalah 1 Tesalonika, yang ditulis sekitar tahun 40 Masehi. Sedangkan yang paling akhir adalah surat kedua Petrus pada tahun 120 Masehi. Pada mulanya, para murid mewartakan tentang Yesus secara lisan. Intinya, pewartaan pada mulanya adalah wafat dan kebangkitan Yesus. Kemudian pewartaan berkembang dengan pewartaan hidup Yesus, karya dan sabdanya, perjalanan hidupnya yang diwartakan dalam terang kebangkitan, karena kebangkitan Kristus merupakan dasar dari iman kepada Yesus Kristus. Jemaat yang berkembang menjadi komunitas-komunitas perlu dibina dan terus dikembangkan. Sementara para saksi mata jumlahnya terbatas, maka mulailah ditulis pokok-pokok iman yang penting, seperti kisah kebangkitan, sengsara, sabda dan karya Yesus, dengan maksud untuk membina perkembangan iman komunitas atau jemaat. Hal ini terus berkembang dengan munculnya banyak tulisan dan karangan yang berupa fragmen-fragmen yang menceritakan kehidupan Yesus, yang pada akhirnya disusunlah Injil-Injil dan kisah para rasul. Tulisan-tulisan itu disusun berdasarkan atas tradisi, baik lisan maupun tulisan, yang disesuaikan dengan maksud dan tujuan penulis serta situasi jemaat pada waktu itu. Untuk mengetahui proses terjadinya tulisan-tulisan mengenai Yesus Kristus, dimulai dari periode hidup Yesus sampai pembentukan kanon Perjanjian Baru, antara tahun 120 sampai 400 Masehi. Pembentukan kanon atau daftar resmi kitab suci Perjanjian Baru pada awal abad kedua sampai akhir abad kedua, muncul begitu banyak tulisan-tulisan tentang Yesus yang bisa membingungkan umat beriman, mana yang menyalurkan tradisi sejati, mana yang palsu, sehingga umat mulai mencari kepastian mana kitab-kitab yang membina iman sejati. Setelah melalui proses penyusunan daftar kitab-kitab yang bisa diterima sebagai kitab suci dan ditolak, sampai pada akhirnya sekitar tahun 300 Masehi, secara umum sudah diterima sebagai kitab suci 4 Injil, 3 surat-surat Paulus, Kisah Para Rasul, 1 Petrus, 1 Yohanes dan Wahyu. Baru pada tahun 400, perbedaan pendapat dalam hal jumlah kitab suci hampir hilang seluruhnya, sampai tersusun daftar kitab suci Perjanjian Baru dengan jumlah 27 kitab seperti yang dikenal sampai sekarang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika terdapat salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.